Karena itulah Demokrat ngotot di Pilpres 2024 ini Agus Yudhoyono harus jadi calon wakil presiden Anies Baswedan di Koalisi Perubahan untuk mempertahankan simbol mereka. Koalisi Perubahan di tepi jurang, tak terima AHY cuma dipandang sebelah mata. Anies kena semprit Demokrat, jangan pilih kasih, harus adil memperlakukan 3 partai dengan posisi yang sama. Lah, gini ente maunya presnis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Kalau kita lihat trennya, Livi, 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Malah Nasdem itu melirik Hovifah. Kalaupun toh Hovifah itu misalnya tidak bersedia, sangat mungkin misalnya melirik mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Kalau mau disederhanakan sebenarnya, Nasdem Anies Baswedan hanya mau sama Demokrat, tapi tidak mau dengan AHY. Kan itu catatannya. Nah, melihat dinamika politik yang seperti ini ya, mungkinkah koalisi perubahan akan segera bubar barisan? Ya, kalau itu yang terjadi, maka jelas posisi Anies Baswedan akan semakin mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkan karena apa? Ya karena dia ini bisa terancam gagal untuk maju di Pilpres 2024. Dan bisa jadi langkah yang diambil Demokrat tersebut juga lantaran memang tidak ada kepastian AHY untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Ketika situasi jadi tidak menguntungkan untuk Demokrat, karena Nasdem sebagai pengusung utama Anies tidak ingin Anies berpasangan dengan AHY, maka Demokrat mengeluarkan senjata utamanya berupa ancaman untuk keluar dari koalisi. Ya, tapi kalau menurut saya langkah itu memang cukup realistis bagi Partai Demokrat. Ya, sekarang bayangkan saja, daripada tidak ada kepastian untuk cawapres, ya lebih baik pindah kapal kan. Lagian kalau dihitung-hitung ya, kemungkinan Anies kalah ini di putaran pertama itu jauh lebih besar daripada 2 kandidat capres lainnya. Petinggi Partai Demokrat Andi Arief angkat suara terkait koalisi perubahan yang sejauh ini belum memberikan tanda-tanda untuk memilih pendamping Anies Baswedan. Terlihat dalam cuitan Twitternya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu mendorong Anies agar memperlakukan ketiga partai koalisi yang bersikap adil. Menurut lulusan Universitas Gadjah Mada itu, Anies tidak boleh memberikan keistimewaan pada satu partai. Harus melibatkan seluruh anggota koalisi. Andi Arief pun berharap Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres agar bisa menaikkan elektabilitasnya dalam waktu dekat ini. Bukan hanya Anies yang merupakan bagian dari Nasdem, Andi Arief pun berharap pada partai naungan Surya Paloh itu agar bersikap lebih bijak. Sekedar diketahui, tim 8 merupakan tim yang bertugas buat membantu mencari dan memberi masukan buat calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies. Adapun anggota yang terlibat di dalamnya, pertama, Partai Nasdem diwakili oleh Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem. Kedua, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro, Sohibul Iman, dan Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf. Sementara itu, Partai Demokrat diwakili oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Teuku Rifki Harsya dan Iftitah Sulaiman Suryanegara. Kemudian perwakilan Anies adalah Sudirman Said dan Dadang Dirgantara. Tim 8 diketahui bertugas untuk mendiskusikan kandidat cawapres yang diusulkan sesuai kriteria yang disepakati koalisi. Banyaknya problematika yang datang menghampiri Nasdem membuat Demokrat ketar-ketir akan posisinya. Dapatkah mereka maju dalam kontestasi Pilpres? Dapatkah AHY menjadi cawapres Anies? Bagaimana eksistensi Demokrat jika mereka tidak dapat maju nyapres? Atau bagaimana kondisi mereka jika kalah dalam kontestasi Pilpres mendatang? Seharusnya pertanyaan itu sudah masuk dalam perhitungan mereka. Bahkan netizen pun sudah mulai membaca arah politik Demokrat. Jika mereka pindah haluan ke PDIP bukan cawapres, tapi kursi dalam kabinet nanti untuk AHY. Semakin terlihat jelas jika koalisi yang menggemakan tentang perubahan tidak memiliki kekuatan penuh untuk mengusung sebuah perubahan. Mereka saja bingung dengan pijakannya karena melihat sikon apa yang mau dirubah saat yang di depan mata saja sudah lebih baik dari pemerintah sebelumnya.
Menurut Andi Arief, Anies Baswedan seharusnya tidak berlama-lama untuk segera mendeklarasikan secara resmi cawapresnya, karena bisa keliru jika 2 menit terakhir penentuan cawapres. Andi Arief menuturkan bahwa koalisi lain mungkin punya strategi cawapres last minute, namun untuk koalisi perubahan tidak harus demikian. Maka dari itu, Andi menegaskan pemikiran Partai Demokrat terkait pola deklarasi capres-cawapres tidak seperti Nasdem yang justru terkesan mengulur-ngulur waktu. KPP yang diinisiasi Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera didesak segera mengumumkan bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Posisi calon wapres dipandang memiliki peran sangat penting, sebab figur cawapres memiliki andil besar dalam mendongkrak elektabilitas dan merebut kemenangan di Pilpres 2024. Pertengkaran ini terus terjadi dan belum juga ditemukan solusi, padahal kondisi ini cukup berbahaya terhadap kesolidan internal koalisi. Nasdem sendirian tidak akan mampu untuk membawa Anies ke Pilpres mendatang. Ya, kemungkinan terbesar adalah bubarnya koalisi perubahan ini akibat saling ego, kepentingan, dan tak pandai dalam mengambil jalan tengah. Jika mereka tidak menemukan titik terang dalam penentuan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, maka otomatis bubar dan Anies Baswedan harus legowo untuk jadi tim hore di Pilpres kali ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering, Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, 2 dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar.
Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah, tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies, di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta. Seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?